Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Fitri dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas PGRI Adibuana. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah teori kriminologi. Sejarah teori kriminologi. Kriminologi muncul bersama dengan hukum pidana pada abad ke-18. Walaupun punya akar Eropa, sebagian besar perkembangan utama dalam kriminologi modern terjadi di Amerika Serikat. Kriminologi terkait erat dengan perkembangan sosiologi, memperoleh pijakan di dunia akademis Amerika Serikat antara tahun 1920 dan 1940. Kriminologi umumnya menjadi subdisiplin sosiolog, walaupun fokus kriminologi interdisipliner. Interdisipliner sendiri merupakan interaksi intensif antar satu atau lebih disiplin, baik yang langsung berhubungan maupun yang tidak, melalui program-program penelitian dengan tujuan melakukan integrasi konsep, metode, dan juga analisis. Para sosiolog mencurahkan sebagian besar perhatian pada isu-isu kriminalitas. Sejak tahun 1960-an, kriminologi muncul sebagai sebuah disiplin tersendiri. Menurut W.M.N. Notch, kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibat-akibatnya. Ada pula landasan teori kriminologi. Yang pertama yaitu spiritual. Spiritual memiliki perbedaan mendasar dengan metode penjelasan kriminologi yang ada pada saat ini. Penjelasan spiritualisme memfokuskan perhatiannya kepada perbedaan antara kebaikan yang datang dari Tuhan atau dewa dan keburukan yang datang dari setan atau yang telah terkena bujukan setan. Yang kedua yaitu naturalisme. Perkembangan paham rasional yang muncul menyebabkan manusia mencari model penjelasan lain yang lebih rasional dan mampu dibuktikan secara ilmiah. Penjelasan naturalisme sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu aliran neoklasik, klasik, dan juga positif. Yang ketiga yaitu positivisme. Menurut A.S. Salam, kriminologi mencakup lingkup hal proses pembuatan hukum dan etiolog kriminal. Yang pertama yaitu tindakan main hakim sendiri. Yang dimaksud dengan pengadilan jalanan atau tindakan main hakim sendiri yaitu tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan, beberapa orang atau sekelompok orang atau yang biasa disebut dengan massa, terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Tindakan main hakim sendiri pada dasarnya merupakan pembalasan yang berawal dari konsep peradilan personal yang memandang kejahatan sebagai persoalan pribadi atau keluarga tanpa ada campur tangan penguasa. Ada pula aspek positif dari tindakan main hakim sendiri. Yang pertama yaitu reaksi masyarakat terhadap kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan sesuai dengan latar belakang terjadinya suatu kejahatan. Yang kedua yaitu reaksi masyarakat didasarkan atas kerjasama dengan aparat keamanan atau penegak hukum secara resmi. Yang ketiga yaitu tinjauan penghukuman adalah pembinaan atau penyanderaan atas pelaku kejahatan. Yang terakhir yaitu mempertimbangkan atau memperhitungkan sebab-sebab dilakukannya suatu tindakan kejahatan. Selain aspek positif, ada pula aspek negatif. Yang pertama yaitu reaksi masyarakat adalah serta-merta yaitu dilakukannya dengan dasar luapan emosional. Yang kedua yaitu reaksi masyarakat didasarkan atas ketentuan lokal yang berlaku di dalam masyarakat, yang bersangkutan atau dengan kata lain tidak resmi. Yang ketiga yaitu tinjauan penghukuman cenderung lebih bersifat pembalasan, paksaan, dan pelampiasan dendam. Dan yang ketiga yaitu relatif lebih sedikit mempertimbangkan dan memperhitungkan latar belakang mengapa dilakukan suatu tindakan kejahatan tersebut. Main hakim massa. Kata massa dalam khasanah keilmuan hukum pidana tidak dikenal dan hanya merupakan bahasa yang timbul dan hidup di masyarakat sebagai realistis sosialis. Kata massa merupakan kamus ilmiah adalah dengan cara melibatkan banyak orang bersama-sama atau besar-besaran. Dengan kata lain yaitu orang banyak.
Tindakan massa disertai atau ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu anonimitas, yaitu memindahkan identitas dan tanggung jawab individu ke dalam identitas dan tanggung jawab individual ke dalam identitas dan tanggung jawab individual ke dalam identitas dan tanggung jawab kelompok. Yang artinya yaitu tanggung jawab individu tapi diserahkan ke tanggung jawab kelompok, yang artinya dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok. Yang kedua yaitu impersonalitas, yaitu hubungan antara individu di luar massa maupun di dalam massa menjadi sangat emosional. Dan yang terakhir yaitu sugestibilitas, yaitu sifat sugestif dan menularnya. Tindak pidana pencurian. Kejahatan pencurian adalah salah satu terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda atau kekayaan. Hal ini termuat dalam bab 22 pasal 362 sampai dengan 367 KUH pidana. Dalam 362 KUH pidana yang berbunyi sebagai berikut. Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda sebanyak 900. Terdapat dua golongan pencurian. Yang pertama yaitu pencurian secara aktif, yang merupakan tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik. Yang kedua yaitu pencurian secara pasif, merupakan tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain. Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakannya disebut pencuri. Dalam Kamus Hukum Sudarsono, pencurian dikatakan proses perebutan atau cara mencuri. Ada pula unsur pencurian. Yang pertama yaitu mengambil barang, yang kedua yaitu yang diambil harus suatu barang, yang ketiga yaitu barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang terakhir yaitu pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum atau melawan hak.